Hai semua, Assalamualaikum. Tak perlu sempurna untuk menaklukkan dunia, cukup taklukkan saja rasa ingin tahumu. Yuk, kita lanjut baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini. Hari ini saya sangat bahagia karena bisa mengenalkan aplikasi platform yang digunakan oleh sekolah kami, yaitu bernama Sisfoma ya. Sisfoma ini di backup oleh Bank BTN karena sekolah kami bekerja sama dengan Bank BTN. Nah, ini adalah alamat website untuk platform yang digunakan memudahkan saat proses pembelajaran berlangsung ya, yaitu academic.mtsataqwa3.sch.id. Oke, nah sebelum masuk ke halaman ini kita diberikan username dan password masing-masing, khususnya untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, username-nya ini saya masukkan saja. Oke, sekarang passwordnya. Lalu kita klik submit dan klik OK. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan awal dari Sisfoma MTS Ataqwa 03 ya. Di sini jadi ada 7 fitur, yaitu computer test atau CBT, lalu online learning atau LMS. Ini sangat bermanfaat sekali waktu kemarin lagi sibuk-sibuknya daring ya. Nah, terus membantu sekali untuk pembelajaran jarak jauh. Terus ini adalah ada agenda kelas, jadi guru setelah memberikan materi kepada siswa, maka isi agenda kelasnya di Sisfoma ini. Jadi udah nggak pakai kertas lagi ya. Lalu di sini fitur yang keempat ada konseling. Konseling ini merekap semua data-data pelanggaran siswa, baik pelanggaran maupun prestasi. Jadi ada 2 ya. Lalu yang kelima ada fitur kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sebelum kita memberikan pelajaran ke siswa, kita selayaknya guru itu memasukkan kompetensi dasar apa saja yang akan kita ajarkan pada semester ini. Jadi ini inputnya per semester. Nah, terus ada kolom, ada fitur isi biodata, ini pribadi guru tersebut. Lalu ini ada fitur akademik, jadi ini berkaitan dengan pencapaian penilaian, pencapaian kompetensi. Nah, kita masuk satu-satu ke turnya. Yang pertama ada computer test atau CBT. Ini kita klik akses fiturnya. Nah, di sini ada untuk UM, ada IPA kelas 9. Kebetulan saya di Daulat tahun ini untuk mengampu pelajaran IPA kelas 9. Nah, lalu ini ada 2 kolom, 2 fitur, ada bank soal dan laporan ujian. Untuk bank soal kita klik saja. Nah, bank soal ini adalah soal UAM, ujian madrasah kemarin. Jadi ada 50 soal. Nah, ini berwarna hijau. Berwarna hijau ini artinya soal ini memiliki arti soal dengan nomor tersebut sudah diinput. Karena sudah berlalu ya, tentu saja sudah diinput soalnya. Karena kami ujian di sekolah kami sudah tidak menggunakan kertas, jadi paperless. Hemat kertas, sayangi bumi, no sampah. Oke, jadi sehingga kami alhamdulillah sudah beralih ke digital dan semuanya sudah terrekod di sini, di aplikasi ini. Dan yang jelas ini sangat memudahkan kami dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, ketika ini soal belum diinput, maka dia akan berwarna merah. Nah, tapi ada warna kuning ketika ini adalah double input. Nah,
Setelah kita selesai menginput, misalkan ini karena UAM ditetapkannya harus 50 soal, maka ini 50 soalnya berwarna hijau. Misalkan kita mau edit, di sini ada kolom soal, ada tipe soalnya, ada kunci jawabannya. Nah, kita mau preview aja. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ya. Jadi sudah ini bentuknya PG. Nah, dia ada soalnya dan ada pilihan gandanya. Ketika kita mau hapus, tinggal klik delete aja, ini yang gambar sampah merah ini. Atau kita mau edit, misalkan jawaban kita tuh ternyata ada yang salah nih gitu kan. Nah, kita tinggal edit saja Bapak Ibu. Di sini misalkan nih jawabannya kita mau ganti, misalkan nggak A, B ternyata gitu ya. Nah, kita tinggal ganti aja optionnya, tinggal klik simpan ya. Karena ini hanya contoh, maka ini saya kembalikan lagi ke A. Oke, dan di sini klik tanda silangnya. Lalu kita kembali lagi ke soal ini. Nah, ini cukup tahu ya. Nah, misalkan nih kalau kita ini ada dua cara untuk menginput soal ke dalam aplikasi Siswoma ini. Jadi kita bisa satu persatu input per nomor soal, misalkan 1 sampai 50. Jadi langsung ya, atau yang kedua dengan cara mengunggah misalkan kita udah ngetik soal di template-nya Excel yang dikasih oleh developernya si Siswoma ini. Nah, kita tinggal tentukan pilih proyeknya, misalkan ujian madrasah. Lalu kita choose filenya, kita simpan filenya di komputer kita di mana. Itu tinggal di browse atau ambil format. Nah, bisa juga klik ambil format. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini nanti kita tinggal isi saja seperti itu. Begitu mudahnya. Nanti kalau sudah terinput, terunggah Excelnya, ini langsung terisi secara otomatis 1 sampai 50 soal. Jadi kita nggak nginput satu-satu, tapi nginputnya di Excel lebih dahulu. Nah, apa keuntungannya misalkan kita input di Excel terlebih dahulu? Keuntungannya yang pertama pastinya jika ada terkendala, misalkan Siswomanya ini lagi maintenance, pastikan ya namanya aplikasi ada temporarily dia melakukan maintenance agar kualitasnya semakin baik. Nah, ketika maintenance pasti ada 1-2 data yang bukan hilang, cuman kayak tertutupi gitu. Nah, saat itu terjadi maka kita masih punya backupannya begitu. Jadi kita nggak ngetik lagi, ulang lagi. Nah, berbeda dengan kalau kita input satu-satu, maka resikonya pasti kalau terjadi maintenance atau kesalahan sistem gitu ya, kita mulai ulang dari awal. Nah, seperti itu suka duganya kalau kita pakai digital. Oke. Nah, ini ada juga kolom cetak soal, pilih proyeknya, tinggal kita klik misalkan ujian madrasah, kita klik yang cetak soal. Nah, di halaman berikutnya, wah ini belum di-upgrade aplikasinya, maka tampilannya masih seperti ini. Oke, kita tutup saja, kita silang lagi. Nah, kita kembali ke halaman depannya tadi. Yang ini tadi, ini sudah ya tadi ya. Oke, nah di sini, nah sekarang tadi kan masuk ke bank soal, sekarang kita masuk ke laporan ujiannya. Kita klik saja laporan ujiannya. Nah, di laporan ujian ini fitur untuk mengetahui ketika anak-anak sudah masuk ke siswonya masing-masing. Nah, kita itu akan tahu anak-anak itu nilainya seberapa baik kah, atau lulus atau tidak kah gitu ya. Jadi misalkan kita di sini tinggal pilih proyeknya. Misalkan ini ada penilaian tengah semester ganjil ya. Oke, kita pilih kelasnya. Misalkan saya karena mengampu kelas 9, saya akan pakai kelas 91 sebagai contoh. Di kelas kami kelas 9-nya sampai kelas 96 ya tahun ini. Lalu PTS ganjil kita pilih mata pelajarannya. Nah, IPA kelas 9, PTS ganjil ilmu pengetahuan alam 9, tinggal kita klik. Oke, nah ini di bawah ini langsung secara otomatis muncul nama-nama anak kelas 91 dengan kelasnya, mapelnya, jumlah benarnya. Ini sebenarnya sih sudah bisa dijadikan analisis secara sederhana ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nilainya. Jadi di sini juga terinput ketuntasannya dan jumlah jam pengerjaannya.
jadi misalkan anak-anak tersebut di bawah KKM standar yang kita tetapkan di sekolah kami, maka tentu saja dia tidak lulus. Tapi kalau dia di atas KKM, kriteria kemampuan minimum, dia maka akan lulus atau di atas KKM tersebut, ya. Nah, sekarang setelah kita bisa melihat nilai siswa, maka di sini ada 2 kolom lagi yang tersedia, yaitu ada data jawaban siswa dan ada data analisis. Ini data analisis soal ya. Oke, kita klik saja misalkan data jawaban. Nah, di sini karena pengembangnya masih dalam upgrade kualitasnya, maka ya di sini masih belum terinput data jawaban siswanya. Oke, langsung kita menuju ke data analisisnya. Kita klik saja data analisisnya. Nah, di sini ternyata sudah tertera nih mata pelajarannya IPA 9, ilmu pengetahuan alam ya. Terus jumlah soalnya ada 30, kelasnya kelas 91, jumlah pesertanya ini ada 30 peserta atau siswa ya. Lalu di sini ada opsi nomor dan kunci jawabannya. Jadi data jawaban tadi sudah teralihkan di data analisis ini. Jadi ini sudah terrecord sampai 30 nomor ya. Ini di sini sampai 12. Kita lihat ini sampai nomor 30. Oke ya. Di sini jadi misalkan di nomor 29 ini karena ada 30 peserta, maka yang menjawab A ini 10 siswa, yang menjawab B ini ada 3 siswa, yang menjawab C ini ada 13 siswa, dan yang menjawab D ini ada 4 siswa. Begitu juga dengan nomor-nomor yang lain. Nah, kalau yang ini adalah kesimpulannya, tingkat PG-nya. Ini daya bedanya, ini kriterianya. Jadi soal itu termasuk soal sukarkah, sedangkah, atau mudah. Nah, ini bisa juga disarankan untuk mengganti jika memang soal itu sukar, yang dirasa sukar oleh anak-anak. Nah, kalau yang sedang ini maka bisa digunakan nantinya kembali untuk guru untuk mengujikan lagi kepada siswa. Seperti itu maksudnya. Oke, ini adalah data analisis. Selanjutnya kita silang lagi. Kita kembali ke sini. Lalu ini sudah tentang halaman apa ini tadi? Kita lupa. Oh ya, ini tentang yang CBT tadi ya, yang laporan ujian. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu ke LMS atau online learning. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa menu item, yaitu ada dashboard. Dashboardnya itu yang tadi, ini menu awalnya. Oke, ada materi, tugas, kuis. Jadi guru itu sudah terrecord misalkan di semester ini dia sudah menginput, atau di tahun ajaran ini dia sudah menginput berapa banyak materi, terus berapa banyak tugas, dan berapa banyak kuis ya. Lalu kita klik satu-satu menu ini. Ada master. Master ini terdiri dari beberapa sub item, yaitu ada materi, tugas, kuis, dan soal kuis ya. Untuk yang materi kita lihat saja. Nah, di sini ada daftar materinya. Jadi guru di awal tahun ajaran atau di awal semester itu sudah menginput kompetensi dasarnya atau babnya yang akan diajarkan pada semester tersebut ya. Misalkan ini ada nomor 1 IPA pengetahuan kelas 9, KD-nya KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem ini. Lalu judulnya ini, ya ini per pertemuan ya. Per pertemuan misalkan nanti memilih KD yang berapa gitu. Nah, nggak mungkin kan satu KD satu pertemuan saja, itu sangat hal yang mustahil. Oke. Nah, kalau misalkan ada kesalahan atau kita pengen edit, tinggal kita klik yang tanda pensil ini, misalkan begini. Nah, materinya misalkan sudah bukan sel mitosis, misalkan ditambahin kurang, misalkan ada amitosisnya, maka tinggal diketik di sini. Nah, itu bisa ya diedit di sini. Lalu kegiatan pembelajarannya apa gitu ya. Jadi ini deskripsi kita kepada anak-anak ya. Anak-anak itu maunya dikasih tugasnya seperti apa. Nah, itu di sini di kolom ini. Nah, ini kalau misalkan kita pakai link YouTube, karena ini bisa bisa digunakan secara online, maka
link YouTube ini bisa disediakan ya. Ini link YouTube-nya terserah Bapak Ibu mau ngambilnya dari mana, atau kalau kita punya channel sendiri dan kita memasukkan pembelajaran kita di sini, kita bisa masukkan alamat linknya di sini, oke? Nah, ini untuk misalkan kalau ada materi ini, misalkan YouTube ini, kita sertai dengan pembelajaran dalam bentuk Excel atau XLX atau dokumen atau PPT misalkan ya, atau nggak salah satunya misalkan nggak pakai link YouTube tapi kita punya PPT-nya aja boleh di sini. Jadi tinggal klik browse. Nah, kita nyimpannya di mana? Kita cari saja di sini di folder komputer kita, lalu kita tinggal masukkan klik simpan ini ya. Nah, oke, ini sudah. Nah, kita lihat yang sub item tugasnya. Nah, ketika kita memberi materi, nggak serta-merta kan kita hanya memberi materi, pasti kita ingin melihat kemampuan siswa dalam menangkap materi itu seberapa jauh gitu kan ya. Nah, dalam itu kita include-kan ke dalam tugas tersebut ya. Di sini saya ada 4 tugas yang sudah saya include-kan, yaitu ada presentasi, ada ini mengerjakan soal, ini ada game, dan ini ada tugas proyek. Nah, misalkan kalau kita ingin nah seperti ini ya, kalau kita preview ini presentasi jenis beserta fungsi pada organ pria dan wanita. Nah, ini petunjuknya. Jadi kita yang include sendiri, yang input sendiri deskripsi tugasnya tuh seperti apa gitu ya. Dan ini ada deadline tugasnya, ada waktu tugasnya, misalkan hari Jumat kemarin 6 Agustus 2021 jam segini. Ini jadi kalau mereka lewat dari jam segini maka mereka dianggap tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau sebelum jam yang ditentukan ini, maka tugas yang mereka input pasti akan terrecord di Siswoma ini. Begitu. Ini untuk tugas. Lalu untuk kuisnya sama. Nah, ini adalah untuk remedial pas ganjil kemarin ya. Kita seperti biasa kalau kita edit, kita tinggal klik yang pensil. Kalau ini salah, kita bisa klik yang tempat sampahnya. Untuk soal kuisnya kita bisa input di sini ya. Misalkan ini yang kemarin itu yang remedial pas ganjil. Nah, kita tinggal input di sini mata pelajarnya apa, pilih kelasnya, nomor soalnya 1 gitu ya. Oke, lalu ini sub item master sudah semuanya. Sekarang kita ke yang item administrasi. Di administrasi juga gitu, sama dengan item master, ada 4 sub item ya, karena ini mengambil dari sini ya. Jadi administrasi itu begitu kita input materi, misalkan di publikasi materi ini, nah maka kan kita sudah selayaknya kalau materi yang kita input itu kita bagikan ke siswa. Nah, maka recordnya di sini apa, cara membagikannya itu di sini gitu maksudnya. Publikasi materi misalkan yang tadi menghubungkan sistem reproduksi ya, maka untuk membagikannya kita klik yang tanda ini, panah-panah ini. Kita tinggal pilih kelasnya di sini, misalkan kelas 94, kita tinggal klik yang share. Maka secara otomatis di kelas 94 nanti ketika mereka buka, mereka yang siswa-siswa yang tergabung dalam kelas 94, maka sudah ada materi ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kolom chat antara siswa. Nah, ini misalkan nih Agil Fadila hadir, ini ada yang mengetik nama dan kelasnya, karena ini kan jamnya berurutan, jadi kalau nggak diklik kelas kadang suka namanya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kalau mau menambahkan chat, misalkan gurunya ingin menambahkan chat, tinggal ketik di sini misalkan iya gitu, tinggal klik kirim. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita silang saja lagi. Ini sudah publikasi materi, sekarang yang publikasi tugas. Nah, sama halnya dengan publikasi materi tadi, kalau publikasi tugas tidak ada kolom chat, hanya kolom share. Jadi sama, diklik lagi, nanti yang kita inginkan kita share mau di kelas berapa,
tinggal diklik lagi seperti itu. Untuk publikasi kuis juga sama halnya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang nilai. Nah, item nilai ini di sini masih ada kolom tugas ya, karena kalau ujian kayak PTS, PAS gitu, itu semuanya terinclude yang di tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke tugasnya. Ketika kita klik tugas, maka sudah muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada mapelnya, terus tugasnya apa, kelasnya, siswa, nama siswanya, terus berkasnya diunduh, ada nilainya ini yang kita input ya. Terus dikumpulkannya kapan, terus ini dicentang, ini berarti dia artinya sudah mengumpulkan ya. Misalkan saja kita klik ini, kita lihat unduhannya seperti apa gitu ya tampilannya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini, karena waktu itu tugas yang saya kasih presentasinya itu berupa mereka buat video, lalu videonya wajib atau harus mereka upload ke media sosial masing-masing. Nah, pilihannya ada Instagram dan TikTok. Nah, berarti dia menguploadnya lewat Instagram ini. Kenapa saya memberikan tugas harus upload di media sosial? Kan kalau misalkan tugas itu dikirimkan ke lewat WA atau email, maka itu rentan untuk dihapus. Kalau untuk di media sosialnya otomatis kayaknya jangka waktunya lebih lama tersimpan gitu maksudnya. Oke, kita silang saja. Nah, ini untuk yang tugas presentasi. Nah, jadi untuk presentasi ini nggak ada kata nggak ada alatnya, nggak ada, kendalanya banyak gitu ya. Nggak, sebenarnya masih bisa kita atasi ya Ibu Bapak. Nah, sekarang kita misalkan tugas lainnya, misalkan kita ke halaman 4 saja, langsung kita pilih misalkan ini game. Nah, waktu itu saya juga kasih game ini sebagai ulangan. Sebenarnya ini sebagai ulangan harian atau penilaian harian, tapi saya bosen kalau ngasihnya berupa soal lagi yang monoton, layarnya monoton, yang itu yang kesannya itu hanya paper dan pensil atau ngetik dan baca di laptopnya gitu ya. Nah, maka saya ingin kasih tugas yang penilaian harian yang lain daripada biasanya gitu ya. Maka ini saya kasih game, mengerjakan soal juga, cuman ini lebih menantang karena di sini viewernya anak-anak tuh lebih antusias gitu ya. Jadi mereka tuh lebih tertantang kalau beda dari biasanya gitu ya. Ini terbukti ini dari halaman 4 sampai halaman 8 ini semuanya adalah peserta game gitu ya. Kita klik saja di sini misalkan. Oh, ini ternyata nggak di input screenshotnya waktu dia nge-game. Coba yang ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dia mendapatkan skor 95 waktu mengerjakan soal di game tersebut. Nah, dengan ini Nur Alia Fitriani 93. Jadi kalau mereka bisa screenshot, maka nilainya kan nggak akan hilang tuh. Jadi saya sewaktu-waktu misalkan nggak sempat hari itu saya input nilai ya. Misalkan, tapi ini kan di sini 0, saya sudah input di Excel ya, waktu itu lupa nggak input di sininya. Nah, ini saya bisa input kan di sini. Misalkan kalau lagi buka siswanya lagi gitu ya. Terus misalkan lagi di halaman 4 yang Siti Aisyah, kita ini kita buka. Nah, ini waktu itu saya kasih soalnya di Google Form. Jadi saya minta anak-anak screenshot setelah mereka menyelesaikan soal dan mengirimkan jawaban kepada saya ya. Jadi ini bukti bahwa mereka sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Oke, kita silang saja ini juga. Nah, kita kembali ke sini. Ini untuk nilai tugas. Selanjutnya untuk menu laporannya, item laporan ini. Nah,
Di sini ada 6 sub item, kita jelajahi satu-satu ya Ibu Bapak, semoga nggak bosan. Yang pertama ada publikasi materi. Publikasi materi ini yang pertama misalkan KD-nya saya 3.8 ini bla 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 bla. Judulnya saya kasih judul atom dan molekul kelasnya, dan ini telah terpublikasi pada tanggal ini ya. Jadi ini kalau yang halaman 4-nya ini berarti yang awal, ini yang semakin ke sini gitu ya. Ini untuk publikasi materi terrecord di sini. Nah, ini history materi siswa. Jadi history materi siswa ini maksudnya ketika siswa itu mempelajari materi yang sudah saya berikan, yaitu yang di publikasi materi tadi, siswa di situ ada pilihan di menu siswanya siswa kalau mereka sudah mengikuti materi yang sudah saya berikan gitu. Jadi di sini sudah terrecord juga. Misalkan ini Fadila Dwiansah kelas 93 ini sudah menyelesaikan atau membaca materi yang saya berikan, yaitu waktunya selesai jam 8 lewat 10, begitu seterusnya. Ini jadi udah ada record waktunya. Jadi kalau melebihi jam ini tidak akan terrecord di sini, cuman tumpang tindih dengan pelajar lainnya. Jadi saya tahu kapan siswa itu masuk ke jam saya atau dia terlambat masuk ke jam saya, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada publikasi tugas. Nah, ini sama dengan publikasi materi tadi, saya mempublikasikannya dalam waktu berapa, deadline-nya jam berapa gitu. Nah, untuk histori tugas siswa juga seperti itu, sama dengan histori materi siswa. Nah, jadi siswa itu menyelesaikan tugasnya tepat waktu atau tidak gitu ya. Terus ada record record uploadan tugasnya dia atau tidak gitu ya. Misalkan lagi kita lihat saja ini ada nggak ya. Oh, berarti ini waktu itu tugasnya saya tidak mewajibkan untuk mengirim kembali ke siswanya. Oke, lalu ini yang publikasi kuis sama. Ini ya publikasi kuisnya, histori kuis siswa juga sama seperti itu alurnya. Nah, terus karena ini sudah semua, kita lanjut kembali ke landing page-nya lagi, ke menu awalnya. Nah, di sini tadi kita sudah masuk ke LMS-nya. Sekarang kita masuk ke agenda kelas. Kita klik saja fitur agenda kelasnya. Lalu ini agenda kelas ini berfungsi setelah kita memberikan materi kepada siswa, maka sudah seyogyanya kalau kita mengisi agenda kelas ya. Misalkan saya di kelas 92 hari Jumat memberikan materi apa, seperti itu. Kita tinggal klik di sini kelasnya, misalkan 92. Lalu kompetensi dasar yang saya berikan hari itu apa? Misalkan saya menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Nah, ini biasanya saya praktek bersama anak-anak ya. Praktek bisa menggunakan lab IPA yang sudah tersedia di sekolah kami atau di ruang kelas masing-masing dengan alat dan bahan dari siswa itu sendiri. Jadi mandiri ya. Lalu materinya apa? Misalkan saya ketik membuat rangkaian seri dan paralel gitu. Lalu saya klik simpan, seperti itu saja. Nah, setelah saya klik simpan, maka ini di data siswa daftar siswa ini siswa yang masuk hari itu siapa saja dan yang nggak hadir siapa saja. Nah, kalau misalkan siswanya semuanya hadir, kita klik saja tanda centang ini, lalu kita klik OK. Maka karena agenda kelasnya nggak diisi, maka dia nggak mau nginput ya. Kalau ini sudah diisi, diklik simpan, maka nanti seketika kita klik tanda centang ini, semua nama siswa di kelas 92 ini maka akan terrecord di sini ya, seperti itu. Karena kita belum klik simpan, maka ini tidak bisa muncul. Nah, bagaimana kalau misalkan biar cepet ya, kan nggak mungkin kita masukin satu-satu seperti itu kan, nggak mungkin ya. Itu pemborosan waktu. Nah, maka salah satu jalan kita klik semuanya di sini, lalu kan ini terinput semua. Misalkan si Agil ini nggak masuk, maka dia
di yang hijau ini kita hapus dulu data si Agil, lalu kita input kembali, misalkan Agil sedang izin atau sakit atau Alfa nggak ada keterangan. Nah, kita input kembali. Nah, maka nanti data si Agil akan diperbarui di yang kotak hijau ini, di kolom hijau ini. Seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak? Sudah tertarik dengan aplikasi platform sekolah kami? Sangat memudahkan, bukan? Oke, lanjut lagi kita ke landing page-nya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk yang fitur konseling. Kita klik saja akses fiturnya. Lalu di sini ada 3 item, yaitu master, administrasi, dan laporan. Kita klik saja masternya. Nah, di sini ada 3 sub item lagi. Kita klik yang kategori pelanggaran seperti apa isinya. Nah, seperti ini ternyata. Nah, di sini sudah tertera berbagai macam jenis pelanggaran yang sudah dicantumkan ya. Misalkan nih, melakukan kesalahan yang sama pada kategori sedang 3 kali. Nah, maka ini akan mengurangi poin siswa atau bobot siswa sebanyak 100. Nah, untuk diketahui, di sekolah kami menerapkan sistem poin. Jadi setiap siswa masuk itu diberikan poin sebanyak 500 poin. 500 poin ini harus ada kategori sendiri. Misalkan untuk kenaikan kelas minimum poinnya harus berapa gitu ya. Nah, jika mereka melakukan pelanggaran secara otomatis, maka poin mereka akan berkurang. Nah, seperti itu. Ini adalah pelanggaran yang berat ya. Untuk pelanggaran ringan, misalkan kita menuju ke halaman 6. Nah ya, berarti ada 60 jenis pelanggaran ini ya, karena ada 66 halaman. Oh enggak, 55. Nah, misalkan nih, tidak menggunakan masker saat KBM. Nah, ini jenis pelanggarannya termasuk ringan, bobot poinnya, potongannya yaitu 15 ya. Misalkan kita klik saja ini pensilnya. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan ya gitu ya. Menambahkan jenis pelanggarannya. Udah, kita silang saja. Nah, ini misalkan terlambat ke sekolah. Nah, itu dipotong poinnya 15. Jadi, diharapkan dengan menu-menu pelanggaran ini siswa akan semangat untuk belajar dan tidak terlambat ke sekolah. Misalkan ada poin lagi, misalkan ada nomor lagi yang ingin kita tambahkan, maka kita klik tambah data saja. Deskripsinya dimasukkan, lalu bobot poinnya berapa, lalu klik simpan. Seperti itu. Kita klik silang saja. Nah, ini kategori pelanggaran. Sekarang kategori tatib atau tata tertib. Nah, ada berat, sedang, ringan ya. Sama seperti tadi, kalau ada tambah data tinggal diklik tambah datanya. Oke, sekarang kategori prestasi. Nah, ada pelanggaran, ada juga prestasi. Jadi nggak timpang sebelah kan ya. Oke, sekarang siswa juga diberikan kesempatan untuk berprestasi atau menambah poin mereka gitu ya. Misalkan nih, melaksanakan puasa sunnah. Nah, bagi mereka yang rutin melaksanakan puasa sunnah, maka di sini akan diberikan poin 100. Wah, keren kan ya? Jadi nggak hanya pelanggarannya saja yang disorot, tapi juga prestasi mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Ini yang kedua, masih 2 halaman, menjadi juara lomba di sekolah antar siswa. Nah, biasanya sekolah kami juga agenda tahunannya itu ada olimpiade. Olimpiade ini untuk berkompetisi antar siswa beda kelas gitu ya. Tapi masih di area sekolah kami sendiri gitu. Nah, kalau misalkan ada poin lagi yang ingin ditambahkan, maka tinggal klik tambah data. Nah, maka nanti ini muncul di nomor 12 seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke menu administrasi. Menu administrasinya sama. Karena ini yang terinput 3, maka di sini juga otomatis 3 ya. Ada pelanggaran siswa. Nah, misalkan di sini nomor 1 nih ada nama siswanya Albani Rasyan, kelas 75. Nah, ini misalkan pelanggarannya dia berbahasa tidak sopan. Nah, maka dia dipotong poin 15 gitu ya. Nah, kita klik, misalkan kita mau edit nih
mau edit. Nah, ini tanggal pelanggarannya sudah tercantum, kategori pelanggarannya, kelasnya, dan nama siswanya. Nanti kita tinggal klik simpan. Oke, kita klik silang saja. Nah, ini sama, jadi setiap hari ada yang berprestasi, ada juga yang melakukan pelanggaran, jadi cukup imbang. Oke, sekarang yang tata tertib. Nah, tata tertibnya tidak ada di sini. Prestasi siswanya juga. Nah, ini misalkan nih, Akmal Afriansyah kelas 71 juara lomba tingkat kabupaten. Wow, maka gurunya mengasih poin, memberikan tambahan poin sebanyak 100. Nah, ini pada tanggal ini kategorinya gak diisi ya. Tinggal klik simpan, lalu klik silang. Oke. Nah, sekarang untuk yang laporannya, itu untuk prestasi siswa. Sekarang laporannya prestasi siswa, misalkan kita tinggal klik pelanggaran siswanya. Oh ya, belum ada menu tambahannya. Ini mungkin pengembangnya masih dalam proses pengupgradean juga. Oke, ini untuk menu tadi ya. Sekarang kita kembali lagi untuk konseling. Nah, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa setiap guru yang akan mengajar di sekolah kami hendaknya awal semester atau awal tahun ajaran itu menginput semua KD yang akan diajarkan pada semester itu atau tahun ajaran itu. Nah, di sini saya sudah input ada 3 halaman, masing-masing halaman 10 nomor, jadi ada 30 KD yang saya input. Nah, misalkan kalau ingin mengedit, tinggal klik yang tanda pensil, lalu ini tingkat kelasnya, ganjil, urutannya seperti apa. Nah, tinggal klik simpan. Oke. Kalau ingin menambahkan data, tinggal klik sini, tambah data, pilih pelajarannya, pilih tingkat kelasnya, kelas 9 karena saya ngajar kelas 9. Pilih kelasnya lagi, misalkan 95. Pilih semesternya, misalkan genap. Nah, urutannya nomor berapa? Misalkan nomor 3.7. Misalkan kompetensinya, deskripsinya apa? Seperti itu. Nanti tinggal klik simpan. Nah, silang lagi. Nah, itu sekilas tentang kompetensi dasar. Sekarang kita lanjut kembali ke halaman yang tadi. Nah, sekarang ini untuk isi biodata. Nah, ini pribadi guru masing-masing ya. Nah, seperti apa biodatanya. Lalu kita kembali lagi ke akademik untuk fitur yang terakhir, yaitu akademik. Kita klik saja. Lalu di sini ada pengaturan, bobot nilainya seberapa, mata pelajarannya apa, tinggal dipilih. Misalkan Bapak Maman Suryaman, jumlah jam per minggunya berapa, misalkan 24 jam gitu ya. Bobot pengetahuannya berapa, nilai harinya berapa, tinggal klik simpan. Oke. Nah, lalu lalu untuk administrasi, nilai harian misalkan. Nilai hariannya berapa gitu ya. Ini yang tadi. Terus nilai ujiannya. Nah, ini ujian yang tadi terrecord itu PTS ganjil. Terus nilai portofolio, ada nilai proyek, lalu ada nilai unjuk kerja, sama ya. Ini tinggal di kelas, pilih kelasnya, misal 91, nanti akan muncul secara otomatis. Ini oke. Yang terakhir yaitu laporan. Itu untuk perlaporan nilai harian. Nah, ini masih ada, ini fitur-fitur baru yang nantinya bisa digunakan, namun sekarang masih dalam proses pengembangan. Oke, kita sepertinya sudah semua. Kita jalan-jalan ke Siswoma, yaitu platform akademik di sekolah kami. Bagaimana ya Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya. Dan pastinya fitur-fitur di Siswoma ini sangat meringankan tugas kami sebagai guru, juga membantu siswa juga bagaimana mereka berinteraksi dengan kami sewaktu tidak bisa tatap muka maupun di dalam kelas, gitu ya.
Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.